Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Milka Loriati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam video ini berisi kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk mencapai hidup secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Dalam video ini akan dibahas yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 dan yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya mentransfer materi pembelajaran sehingga saya lebih fokus kepada ketercapaian materi. Sehingga pembelajaran hanya berpusat kepada guru atau teacher center. Murid hanya sebagai objek dalam pembelajaran. Saya berpikir bahwa anak hanya selembar kertas putih dan kewajiban kita adalah mengisi lembaran-lembaran tersebut. Pembelajaran lebih berfokus kepada aspek kognitif. Saya akan merasa gagal ketika peserta didik tidak mencapai KKM. Saya juga yakin bahwa pembelajaran terbaik adalah di kelas, karena kelas menurut saya adalah tempat yang khusus untuk belajar, sehingga anak akan lebih fokus dan konsentrasi ketika berada di dalam kelas. Namun setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, yang saya lakukan adalah pembelajaran bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat menumbuhkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakatnya. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran, dan guru sebagai subjek dalam pembelajaran, sehingga memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, kebebasan kepada anak untuk mengemukakan setiap pendapatnya, dan kebebasan untuk berkreasi. Saya menyadari bahwa anak adalah kertas yang penuh dengan coretan samar atau buram sejak lahir. Tugas kita adalah menuntun, memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Kita hanya bisa membimbing lakunya ke arah yang lebih baik, namun kita tidak akan bisa mengubah dasarnya yang ia bawa sejak lahir. Kita hanya bisa menebalkan saja atau menyamarkannya saja. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya memikirkan aspek kognitif, tetapi aspek psikomotor, afektif, spiritual, sosial, dan budaya. Saya juga menyadari bahwa belajar tidak harus di kelas. Anak perlu untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Apa yang mereka pelajari harus mempunyai korelasi dengan kehidupannya, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan akan berguna bagi kehidupannya di dalam masyarakat. Apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas adalah
Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, menjadi teladan bagi murid baik lewat perkataan maupun lewat perbuatan. Saya akan menerapkan pembelajaran yang kontekstual, menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar sehingga peserta didik akan mampu mengenali, mampu melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Dan yang terakhir adalah pembiasaan budi pekerti. Menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan baik sebelum memulai proses dan setelah mengakhiri pembelajaran. Demikian dari saya, terima kasih, salam guru penggerak.